at-tauqidu wa tabi'un yudkaru ba'da matbu'ihi liyu'akkidahu wa yuzila ma yumkinu an yatawahamahu mahu as-sami'u. Taukid adalah yang mengikuti disebutkan setelah matbu'nya untuk menguatkannya dan menghilangkan kemungkinan adanya anggapan yang lemah dari pendengar. Kata yang mengikutinya disebut taukid atau mu'akid atau penguat, dan yang diikutinya disebut mu'akad atau yang dikuatkan. Struktur yang harus diingat: mu'akadun, terus mu'akidun atau taukidun. Ya. Taukid atau sudah. Jadi taukid termasuk tabi ya yang mengikuti setelah matbunya ya. Nah, dia bisa disebut taukid atau muakid. Matbunya disebut muakad ya yang dikuatkan. Fungsinya dari makna taukid itu sendiri adalah untuk menguatkan maknanya. Ya, jadi mempertegas maknanya dan juga menghilangkan kemungkinan adanya anggapan yang lemah. Jadi masih belum percaya gitu, anggapan yang lemah terhadap kata-kata yang disampaikan ya, maka dengan taukid ini menjadi dihilangkan anggapan lemah itu. Misalnya ya ketika dikatakan ja'al amiru ya, pemimpin ya, seorang amir itu telah datang. Nah, itu kan orang masih bertanya-tanya ya, apakah datangnya itu sendiri atau ada dengan pengawalnya atau dengan rombongannya, kan begitu. Ya, jadi masih ada anggapan, ada kekurangan jelasan. Nah, ketika diberikan taukid ja'al amiru nafsuhu ya, datang amir ya, pemimpin itu dirinya sendiri ya, berarti hanya dirinya saja. Jadi untuk menguatkan. Pembagiannya ya, silakan Kak Iman. Taukid terbagi dua. Satu, taukid lafzi, yaitu dengan mengulang lafaznya. Contoh, Allahu Akbar, atau na'am, na'am. Atau uskun anta, tinggallah kamu. Dua, taukid maknawi, yaitu dengan menggunakan salah satu lafaz dari lafaz-lafaz berikut. Ya, sebelum ke maknawi, yang pertama lafzi dulu ya, yaitu dengan mengulang lafadznya. Kalau mengulang lafadznya, apa namanya, ya disebut taukid lafzi ya, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan lafadznya mirip, sama, diulang. Nah, lafadz kedua ini nanti dalam i'rabnya dia punya kedudukan sebagai taukid dari lafadz yang sebelumnya. Ya, misalnya na'am, na'am. Gitu. Jadi kita kan sering mengulang ya kata-kata itu untuk lebih memperkuat. Atau mengulang domir ya, uskun anta. Di dalam uskun itu kan sebetulnya ada domir apa? Domir anta. Domir anta, domir mustatir ya kan? Tapi kemudian diucapkan lagi secara zahir. Ya, nah ini maka domir anta yang di luar yang ditampakkan itu adalah sebagai taukid dari domir yang mustatir gitu. Bukan sebagai fa'ilnya, bukan. Fa'ilnya tetap domir mustatir. Anta yang ditampakkan ini menjadi taukid. Begitu ya. Nah, yang maknawi ini ada lafaz-lafaz tertentu berfungsi sebagai taukid. Ya, di sini ada 5 ya. Ada 8 ya. Di sini ada 8. 8 lafaz ya berfungsi untuk taukid. Ini harus dihafal ya, harus diingat lafaz-lafaznya. Silakan dibaca contoh-contohnya, Kak Iman. Contohnya an-nafsu, ja'al amiru nafsuhu. Pemimpin telah hadir dirinya sendiri. Yang Ya, kedua, jadi yang pertama itu kata nafsu. Jadi kata nafsu itu bisa digunakan untuk taukid.
Jal amiru nafsuhu, ya kan? Pemimpin telah hadir dirinya sendiri. Jadi nafsu itu sebagai taukid dari amiru. Ya kan? Nah, berarti nafsu itu taukid atau muakid. Ya, lalu amirunya sebagai apa? Fa'il maksud. Muakkad. Enggak, muakadnya. Ya, muakad yang diikuti sehingga irobnya mengikuti karena amiru itu doma ya marfu ya karena dia fa'il dari ja'a kan. Maka nafsunya mengikuti amiru ya karena taukid ya mengikuti. Jadi yang pertama diingat itu nafsu ya kata nafsu. Nafsu. Tetapi Jadi kata itunya nafsu apa? tidak selalu jadi taukid tidak. Jadi kata nafsu kalau dia artinya kan diri ya. Kadang bisa digunakan untuk kedudukan lain gitu. Misalnya la tazi nafsun an nafsin itu kan nafsunnya jadi fa'il an nafsin setelah huruf jar. Dia jadi taukid itu harus dilihat bahwa memang sebelumnya ada muakadnya begitu. Harus dilihat ada muakad yang dikuatkan. Kalau tidak ada muakadnya ya tidak jadi taukid. Tergantung kalimatnya begitu ya. Kemudian yang kedua Nomor 2 al-ainu atau hadara ar-raisu ainuhu. Ketua telah hadir dirinya sendiri. ain ya, ain. Yang kedua kata ain ya ingat. Ain artinya diri sendiri, bukan artinya mata ya, tapi diri sendiri. Makanya ada fardu ain kan. Fardu ain itu kewajiban individu masing-masing. Jadi ketua telah hadir dirinya sendiri, ainuhu. Berarti mana taukidnya, muakidnya? Taukidnya ainuhu Ustaz. Ainu ya. Muakadnya Ainu. Ar-raisu. roisu. Isu. Sehingga mengikuti roisu ainuhu. Nomor 3 Nomor 3 al-kullu ra'aitu al-qauma kullahum. Saya telah melihat suatu kaum seluruhnya. Yang ketiga kul artinya seluruhnya. Nah ini bisa dijadikan taukid untuk menegaskan saya melihat kaum. Ya itu kan masih menimbulkan pertanyaan apakah semuanya, sebagian, sepertiganya, seperempatnya. Nah maka dengan kullahum itu dikuatkan bahwa melihat itu semuanya, seluruh kaum itu. Nah karena mana ininya taukidnya, muakidnya? Kullahum. Kulla ya, muakadnya Kulla. Al-qauma. Al-qauma. Jadi karena kauma itu mansub sebagai maf'ul bi dari ro'a itu kan, ro'aitul qauma. Maka kulla ya mengikuti karena taukid. Kullahum. Ya, yang keempat. Jami'u hadara at-talabu Tullabu itu jami'uhum. salah tulis. Tullabu. At-tulabu jami'uhum. Para pelajar telah hadir seluruhnya. Ini maknanya sama ya, seluruh jami. Sama dengan kulu tadi. Hadaratul labu jami'uhum. Mana taukidnya? Jami'u. Muakadnya? At-tulabu. Tullabu. Ya, mengikuti dalam marfu'nya. Ya, nanti diromkannya misalnya nafsu taukid. Izin sebentar Ustaz ya. Iya. Izin sebentar ada yang Ya, taukid li ismin marfu'in misalnya begitu ya. Taukid li ismin marfu' wa alamatu rafihi ya dhammatun zahiratun fi akhirih. Kalau yang mansub berarti taukid li ismin mansubin wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah biasanya ini jadi mudhof ya, ada mudhofnya Mbak.
Kayak nafsu kan setelah nafsu ada hu-nya ya, yang kembali kepada muakadnya. Jal amiru nafsuhu, ya, ada domir hu ke amiru ya. Lalu rahdoro ro'isu ainuhu kan gitu. Hu-nya kembali ke ro'is. Ra'aitul qauma kullahum, humnya kembali ke qauma. Jadi ada domir ya setelah taukidnya itu yang kembali ke muakadnya. Hadaratul labu jami'uhum. Nah, hum itu kan setelah jami'u taukid ada domir hum kembali ke tulabu. Nah, kecuali yang kelima ini ajmain. Ajma'u ya, ajma'u atau dijamakan jadi ajmain. Itu tidak perlu domir, Pak. Tidak perlu domir yang kembali kepada yang sebelumnya. Nomor 5, Pak Sukadi mungkin dibaca. Iya. Ajma'u wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Dan terhadap keluarga dan para sahabatnya seluruhnya. Ya. Ya, jadi ajmain itu taukidnya, muakadnya yang sebelumnya alihi dan sahbihi. Alihi wa sahbihi. Keluarga Ya, dan atau kalau paling tegat para sahbihi sahabat ya. Sahbihi ajmaina. Nah, kalau sahbihi kan ini apa? Hukum irobnya apa? Sahbi. Majrur ya. Majrur. Maka ajmainnya juga ikut majrur. Apa tanda majrur ajmain? Ya. Ya, karena dia berupa isim apa? Isim mudzakkar. Iya. Hah? Dia kan isim mudzakkar. Dia isim mudzakkar salim. Ya, dia Ajma'in. jamak mudzakkar salim. Nah, cuman ini untuk ajma tidak ada domir ya. Tidak ada domir yang kembali ke muakad. Berbeda dengan yang lain. Kemudian nomor 6. Silahkan. Sukadi bisa dilanjutkan. Ammatu ahsantu illa fuqara'il qaryati ammatihim. Aku telah berbuat baik kepada orang kafir kampung Fakir. seluruhnya. Fakir kampung seluruhnya. Ya, jadi yang keenam kata ammah ya, diingat. Ammah ini artinya seluruhnya juga sama. Jadi tadi yang kullu, jami'u, ajma'u, ya, ammah artinya sama, seluruhnya. Ya, aku telah berbuat baik kepada orang fakir kampung, ila fuqara'il qarya ammatihim. Seluruhnya. Mana taukidnya? Ammati. Muakadnya? Qaryati. Bukan. Ala qaryati. Bukan. Yang seluruhnya itu siapa? Kampungnya atau Oh iya, qaryati. orang fakirnya? Fuqara. Iya, fuqara'inya. Fuqara'i. Kalau kampungnya kan bukan orang. Fuqara'inya ya. Jadi kepada fuqara'i. Jadi dia mengikuti karena dia majrur ya. Majrur karena ada huruf jar, ila. Maka mengikuti amati. Nah, setelahnya ada domir hum ya, kembali ke fuqara, kembali kepada muakadnya. Ya, nomor 7. Kila ja'ar rajulani kilahumma. Telah datang dua orang laki-laki kedua-duanya. Yang nomor 7 kila. Kila ini kedua-duanya untuk laki-laki ya, untuk mudzakkar. Ya. Misalnya ja'a rajulani. Telah datang dua orang laki-laki. Kila huma kedua-duanya. Jadi kila ini taukid penguat untuk rajulan. Menguatkan bilangan yang dua orangnya itu gitu ya.
Jadi kila itu berarti apa kedudukannya? I'rabnya? Taukid. Hukumnya Taukid apa? dia mabniun. Marfu ya. Marfu. Marfu. Oh, ini tanda marfunya di alif ya ini. Nah, Bukan. apa tanda Kila. marfunya? Alif. Alif. Karena dia mulhak bil musanna, mulhak dengan musanna, artinya tanda i'rabnya itu sama dengan musanna. Karena kan rajulani kan musanna ya. Ini musanna ya. Tanda marfunya alif. Kan rajulan itu kan fa'il ya. Fa'il marfu alamat rafi ala alif li'annahu musanna. Kila taukid ya li rajulan. Rajulan ya. Wa huwa marfu alamat rafi ala alif li'annahu musanna. Wa huwa mudob. Ya, mudob. Dof. Humanya dia domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhof ilaih. Jadi tanda marfunya alif. Nanti kalau mansub ya, misalnya maror tuh ya bir atau ro'ai itu rajulaini kilaihima. Jadi iya. Kalau mansub ya. Oh ya. Ro'ai itu rajulaini kilaihima. Kalau alif itu marfu ya. Marfu kalau mansub dan majrurnya iya kilaihima. Jadi ada domir huma ya yang kembali ke rajulan. Ke mu'akadnya. Kemudian yang ke-8, Pak. Kilta. Za'atil mar'atani kiltahuma. Telah datang 2 orang perempuan kedua-duanya. Yang berikutnya kilta. Nah, kalau kilta ini kedua-duanya untuk perempuan mu'annas. Ada taknya ya kalau mudzakkar kila. Ini juga sama tanda i'rabnya sama dengan musanna. Ya ja'atil mar'atani ya, mar'atani kan fa'il dari ja'at, tanda marfu tanda marfunya alif. Kilta taukid dari imra'atan. Ya taukidun limra'atani wa huwa marfu alamat rafi'il alif. Li'annahu musanna, li'annahu mulhaq bil musanna. Bukan musanna asli ya, ini disebutnya mulhaq. Ini Wa huwa mudhof ya, humanya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhof ilaih. Nah, itu 8 kata ya yang menjadi taukid maknawi. Gitu ya. Lafaz-lafaz di atas menjadi taukid apabila ada muakadnya. Nah, ini. Jadi kita bisa menentukan ini menjadi taukid ya 8 kata di atas itu kalau sebelumnya ada muakadnya. Jika tidak ada muakad tidak menjadi taukid. Dan syaratnya taukidnya harus diidopatkan, disandarkan kepada domir yang kembali kepada lafaz muakadnya tadi. Ya, yang saya jelaskan ada domir kan setelah lafaz-lafaz itu yang kembali ke muakadnya. Ya, ja'atil imra'atan kilta huma huma domir ya setelah lafaz kilta domir ini kembali ke imra'atan muakadnya. Begitu juga yang lain kecuali kata ajma'u tadi ajma'u yang tidak ada domir setelahnya. Gitu ya. Kang Ipan hadir? Halo? Halo. Seru Ustaz nyali wae. Kang Ipan lagi sibuk ya. Oke, sekarang contoh lafaz di atas. Nah ini contoh lafaz di atas yang tidak menjadi taukid. Yauma la ya'lamu la tazi nafsun. Nafsun. Di sini kan tadi yang pertama lafaz nafsu ya. Cuman di sini tidak jadi taukid. Karena tidak ada muakkad. Justru di sini jadi apa kedudukannya? Jadi fa'il. Nafsunnya jadi fa'il dari tajzi kan.
Nafsin yang kedua juga majrur dengan huruf jar. Begitu baik. Perhatikan contoh-contoh pengirobannya berikut ini. Uskun anta. Nah ini untuk yang lafzi ya, taukid lafzi. Lafzi ya. Uskunnya fi'il amr mabni dengan sukun, mabni ala sukun. Fa'ilnya dhamir mustatir wajib yaitu anta. Ya domir fa'iluhu domir mustatir wujuban takdiru anta. Halo Kang Ipan, hadir? Nggak ada suaranya Kang Ipan. Kemudian anta domir munfasil mabni dengan fathah dalam keadaan marfu sebagai taukid. Ya, jadi kalau kita arabkan domir munfasil mabni alal fathi fi mahali rofin taukid ya, taukid. Tidak aja fi mahali rofin taukid dari domir mustatir yang ada di uskun gitu ya. Kemudian jal amiru nafsuhu ya telah datang memimpin dirinya sendiri. Ya, amirunya fa'il marfu alamat rafi dhamma. Ini muakkadnya, nah nafsunya taukid marfu alamat rafi dhamma. Wa huwa mudhof ya. Hunya dhamir mutasir mabni ala dhammi fi mahali jarin mudhof ilaih. Ra'aitul qauma kullahum. Qaumanya dia jadi maf'ul bih kan di sini ya. Mansub alamatun nasifata dia muakkadnya. Ya kulla ya taukid atau muakkid. Mansub ya wa alamatu atau taukidun lil qaum bisa disebut ya. Taukid lil qaum wa huwa mansub. Wa alamatun nasbi fathatun zairatun ghairi wa huwa mudhof. Humnya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudhof ilaih. Ya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahbi ya ma'tub bil waw wa majrur ya wa alamatu jari kasrah wa mudhof ya hanya ini dhamir muttasil mabni ala kasri fi mahali jari mudhof ilaih. Ajmainnya taukid ya taukid li sahbi wa huwa majrur wa alamatu jarihi aliyah ya li annahu jam'ul mudzakari salim. Ja'a rajulani kilahuma rajulan fa'il dari ja'a ya tanda marfu'nya alif karena musanna. Lalu kila taukid ya taukid li rajulan wa huwa marfu' alamat rafihi al alif ya annahu mulhaq ya mulhaq bil musanna. Wa huwa mudhof ya humanya mudhof ilaih. Begitu ya untuk pengiroban insyaallah gampang asal sudah paham mana letak taukid dan muakkadnya. Begitu ya. Ya latihan nomor 1 siapa? Bareng-bareng ya kalau tidak ada. Ya. Innaka antas samiul alim. Inna nasbin ya. Atau kidin memansubkan isim dan mengumpulkan khobar. Kafnya lebih mutasil. Kemudian al-fathi fi mahali nasbin ismu inna. Nah antanya taukid ini taukid lafzi tadi ya diulang lafadznya. Sehingga sami'unya khobar inna. Alimu sifat dari sami'u. Nomor 2 bareng-bareng. Hadara muallimu ainuhu. Ya guru itu telah hadir ya dirinya sendiri. Hadara fil madi mabni ala fathi ya. Lam lam rob al muallimu fa'il marfu alamat rafi dhamma. Ainu taukid li muallim. Ya wa marfu alamat rafi dhammatun dhairatun fa'ili wa huwa mudhaf alahu dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli jarin wa bilah. Nomor 3
Raka'al musalluna jami'uhum. Orang-orang sholat, orang-orang yang sholat telah ruku seluruhnya. Salun fa'il dari raka'a, jami'u taukid ya bagi salun. Marfu tanda marfunya dhammah. Jami'u itu sendiri sebenarnya sudah jama ya. Jadi mau di sudah jama ya, jami'u itu jadi musallun akan jama. At'amtu shaimi shaimaini ya. Kilaihima, saya telah memberi makan dua orang yang saum kedua-duanya. At'amtu fi'il fa'il, shaimaini maf'ul bih, tanda maksudnya ya. Kilai taukid dari shaimaini. Mansub, tanda maksudnya ya, mudhof, hukumnya mudhof ilaih. Hima ya. Kemudian nomor 5. Sohahtu qira'atan talibataini kiltaihima ya. Saya telah mengoreksi bacaan dua orang murid perempuan kedua-duanya. Ya, sohatu fil fa'il qira'atan maf'ul bih mansub mudhof talibataini mudhof ilaih majrur tandanya ya. Kiltai taukid bagi talibataini. Mansub majrur ya, tanda majrurnya ya. Mudhof himanya mudhof ilaih.